Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 syarat agar KKS BPNT murni bisa terisi saldo bantuan PKH. Jadi kira-kira 5 syarat tersebut apa saja ya supaya KPM BPNT murni juga bisa mendapatkan bantuan PKH. Kemudian informasi berikutnya, KPM ini beruntung. Saldo bantuan masuk 5 kali dengan rincian Rp400.000 3 kali. Kemudian yang Rp750.000 2 kali. Loh mas, yang Rp400.000 kok sampai 3 kali? Apakah iya BLT El Nino masuk ke dalam kartu KKS? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 5 syarat agar KKS BPNT murni bisa terisi saldo bantuan PKH. KPM ini beruntung saldo bantuan masuk 5 kali dengan rincian Rp400.000 3 kali dan Rp750.000 2 kali. Nah kira-kira yang Rp400.000 itu kok sampai 3 kali? Apakah iya BLT El Nino dan cairnya masuk ke dalam kartu KKS? Nah untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya ya sahabat itu. Nah sahabat itu, pada video kali ini kita akan menyampaikan 2 informasi utama. Yang pertama terkait dengan fenomena di beberapa hari ini yang membuat gempar di kalangan para keluarga penerima manfaat, khususnya KPM BPNT murni, yaitu KPM yang hanya mendapatkan bantuan BPNT saja. Karena setelah bantuan BPNT di bulan November ini masuk sebanyak 2 kali, masing-masing Rp400.000 karena cairnya lewat kartu KKS ya per 2 bulan sekali. Nah baru-baru ini KPM tersebut mendapati di dalam kartu KKS-nya ada saldo bantuan lagi yang masuk. Dan nominalnya saya sampaikan kemarin bervariatif ya, ada yang Rp150.000, ada yang Rp250.000 dan ada yang lebih dari itu. Nah tentunya kita telah menyampaikan saldo yang masuk tersebut adalah bantuan PKH. Nah, di sini bisa disimpulkan KPM BPNT murni tersebut oleh Kemensos telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH juga ya sahabat itu. Nah, artinya KPM BPNT murni itu juga ada kemungkinan nanti bisa mendapatkan bantuan PKH. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan besar, Mas apa sih sebabnya atau syaratnya KPM BPNT murni itu bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di video kali ini kita telah menyimpulkan ada 5 syarat ya agar kartu KKS BPNT murni itu bisa terisi saldo bantuan PKH, atau bisa dikatakan 5 syarat supaya KPM BPNT murni juga bisa menjadi KPM PKH. Nah, 5 syarat tersebut apa saja? Yang pertama, tentunya KPM tersebut bukan dari golongan KPM BPNT plus PKH. Karena kalau sudah masuk ke dalam golongan BPNT plus PKH, maka ya sudah mendapatkan bantuan PKH. Nah, jadi syaratnya itu si KPM harus masuk dulu ke dalam golongan KPM BPNT murni. Jadi dia harus ditetapkan dulu sebagai KPM BPNT murni ya sahabat itu. Kemudian syarat yang kedua tentunya memiliki komponen PKH. Karena dia akan masuk ke dalam bantuan PKH, maka ya syaratnya harus memiliki komponen PKH. Komponen PKH itu apa saja? Bisa meliputi komponen pendidikan seperti anak SD sederajat, SMP sederajat, hingga SMA, SMK sederajat. Kemudian komponen kesehatan meliputi anak usia dini, ibu hamil ya. Kemudian
untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan juga disabilitas. Kemudian syarat yang ketiga, ada kuota bantuan PKH yang kosong. Nah, ini penting karena kuota PKH itu se-Indonesia adalah 10 juta keluarga penerima manfaat. Tentunya dengan adanya pembaruan data DTKS setiap saat dan datanya itu sangat dinamis sekali sifatnya, maka tidak menutup kemungkinan KPM-KPM yang sudah meninggal, KPM-KPM yang sudah tidak ditemukan atau yang memiliki berbagai macam permasalahan ini akan terdelete dari kuota 10 juta KPM tersebut. Nah, yang menyebabkan adanya kekosongan kuota keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, untuk menggenapi 10 juta KPM target PKH tersebut, maka Kemensos harus menambah. Ya, jadi seperti itu sistemnya, sahabat itu. Nah, jadi yang ketiga ini penting ya. Jadi harus ada kekosongan dulu kuota bantuan PKH. Jadi kalau kuotanya masih penuh ya tidak bisa menambah lagi karena memang kuotanya maksimal adalah 10 juta keluarga penerima manfaat ya, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah masuk ke dalam desil 1 sampai 4 di dalam data DTKS dan sudah di-ranking oleh pihak Pusdatin di mana urutan ranking teratas diisi oleh desil 1 dan seterusnya. Bila ada kuota PKH kosong, misalkan nih 200.000 KPM, maka Pusdatin atau Kemensos tinggal mengambil 200.000 KPM teratas dari sistem perankingan yang dilakukan oleh Pusdatin tadi ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, di DTKS itu memang ada sistem ranking berdasarkan desil. Nah, desil itu maksudnya adalah tingkat kemiskinan ya, sahabat itu. Tingkat kemiskinan itu namanya adalah desil. Nah, desil 1 hingga desil 4 itu memang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, jadi buat KPM BPNT murni supaya bisa mendapatkan bantuan PKH juga, maka desil harus masuk di desil 1 sampai desil 4. Kemudian di sistem perankingan itu harus teratas ya. Kalau misalkan kuota PKH kosong 200.000 KPM, maka Kemensos by system tinggal mengambil 200.000 KPM berdasarkan ranking teratas tadi. Jadi bisa dipahami ya, sahabat itu. Nah, sistem rankingannya berdasarkan apa? Berdasarkan desil atau tingkat kemiskinan atau tingkat ekonomi si KPM tersebut ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang kelima supaya KPM BPNT murni bisa menjadi KPM PKH juga adalah ditetapkan atau di SK-kan oleh Kemensos sebagai penerima bantuan PKH. Ini yang paling penting ya. Jadi syarat utama yang kelima ini adalah ditetapkan atau di SK-kan oleh Kemensos sebagai penerima bantuan PKH ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, apabila 5 syarat ini sudah terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan KPM BPNT murni kartu KKS-nya bisa terisi saldo bantuan PKH seperti yang dialami beberapa KPM BPNT murni di tahap kali ini ya, sahabat itu. Semoga saja nanti ke depan kuota bantuan PKH ditambah ya, sehingga untuk KPM BPNT murni ataupun warga masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan sosial bisa masuk ataupun terdaftar ke dalam bantuan PKH ya, sahabat itu. Amin. Kemudian informasi berikutnya, ada KPM yang sangat beruntung sekali karena kalau normalnya KPM PKH plus BPNT itu di bulan November masuk saldo 4 kali. Nah, ini masuknya sampai 5 kali ya, sahabat itu. Nah, KPM ini mengatakan seperti ini. Alhamdulillah, KKS PKH plus BPNT ku dapat sampai 5 kali, 400.000 3 kali, dan PKH 750.000 2 kali. Saya pun sampai bingung, Mas. Terima kasih buat pemerintahan dan uangnya sangat berguna buat anakku yang sekolah SMK, SMP, dan SD. Memang kalau melihat komponen SMK, SMP, dan juga SD ini bantuan yang diterima adalah Rp750.000 ya. Kalau SMK itu kan 334.000. Kemudian SD 150.000 bisa dibulatkan 500.000. SMP 250.000, maka totalnya adalah Rp750.000. Jadi untuk PKH-nya ini sudah benar. Nah, yang menjadi bingung ini yang bantuan BPNT. Seharusnya kan BPNT alokasi September Oktober itu masuk di awal bulan November 1 kali ya, Rp400.000.
Kemudian untuk periode November-Desember cair di pertengahan bulan November ini Rp400.000. Nah, kemudian ada lagi Rp400.000 yang masuk ini. Nah, ini yang menjadi bingung buat si KPM ini dan menjadi sebuah pertanyaan di khalayak umum tentunya, apakah itu termasuk BLT El Nino yang dicairkan lewat kartu KKS? Nah, ini masih belum bisa kita pastikan tentunya ya. Karena untuk mengetahui Rp400.000 itu apakah saldo bantuan atau tidak, ya harus dicek mutasinya. Harus dicek ke pihak perbankan, dicetak rekening korannya, itu sumbernya dari mana, itu yang mengetahui adalah pihak perbankan tentunya ya sahabat YouTube. Kalau melihat data bayar, yang jelas data bayar ya sesuai penyaluran ya. Untuk PKH BPNT itu sama ya, biasanya normalnya 4 kali. Tapi kalau ada yang sampai 5 kali, yang Rp400.000 ini ya menjadi sebuah pertanyaan besar. Namun kalau misalkan ini BLT El Nino, sepertinya bukan ya, sepertinya bukan, karena memang BLT El Nino ini masih belum dicairkan hingga saat ini. Apakah bantuan terdahulu misalkan untuk periode sebelum September Oktober? Nah, ini juga bisa jadi seperti itu ya seperti itu. Atau mungkin juga transferan dari keluarganya yang lain atau bagaimana. Nah, ini kan memang tidak diketahui secara pasti. Nah, untuk mengetahuinya ya harus dicetak rekening koran, harus dicek mutasi rekeningnya, sumber Rp400.000 ini dari mana. Kalau dari pemerintah biasanya itu kodenya sendiri, ada pengkodeannya. Kemudian kalau transferan itu juga ada pengkodeannya. Jadi yang mengetahui adalah pihak perbankan ya sahabat itu. Jadi mungkin bagi KPM yang bersangkutan untuk mengetahui apakah ini BLT El Nino atau tidak, atau bantuan sosial atau yang apa, ya ini harus melakukan pengecekan di pihak perbankan ya, harus dilihat mutasi rekeningnya. Namun ini bisa saya pastikan kalau BLT El Nino sepertinya bukan ya sahabat YouTube, karena untuk BLT El Nino ini kemungkinannya cairnya di pos dan saat ini memang masih belum dicairkan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.